Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Kupas yang kami hormati, jumpa kembali di channel kesayangan kita ini, Kupas Channel. Pada kesempatan kali ini, seperti biasa, saya akan ngobrol dengan Ustadz Musa tentang berbagai hal. Tapi khusus pada hari ini kami akan mencoba menjelaskan lebih jauh tentang ayat-ayat Al-Quran yang disebut dalam video kami terdahulu mengecam orang-orang Arab. Ada beberapa atau sejumlah komentar yang mencoba atau meminta kita untuk menjelaskan lebih jauh atau mengklarifikasi tentang maksud dari ayat-ayat Al-Quran yang antum sebutkan mengecam orang-orang Arab atau yang dalam istilah Al-Quran Al-A'rab itu, Ustaz. Nah, silakan Ustadz Musa, bagaimana penjelasan antum lebih jauh? Ya, terima kasih Pak Irman. Ya, jadi setelah video yang berjudul Al-Quran Kecam Orang-orang Arab, ada sejumlah pertanyaan yang muncul tentang apakah Al-A'rab yang disebut di dalam Al-Quran yang dikecam dengan keras oleh Allah itu adalah orang Arab. Jawaban ringkasnya adalah ada pendapat yang mengatakan A'rab itu jamak dari Arab, tapi itu pendapat yang memang nadir atau pendapat yang tidak umum. Pendapat yang umum memisahkan antara Arab dengan Arab pada umumnya, artinya A'rab itu hanya bagian dari orang yang disebut sebagai Arab. Nah, siapakah Arab? Arab itu secara kesimpulan dari penelitian dalam sebuah buku khusus, kesimpulannya yang disebut sebagai Arab itu adalah mereka yang menuturkan bahasa Arab atau penutur bahasa Arab. Dan kesimpulan itu tampaknya diperkuat oleh apa yang disepakati oleh Liga Arab, bahwa negara yang masuk dalam Arab sekarang ini adalah Arab speaking people, ya, atau orang-orang yang bertutur bahasa Arab. Jadi identitas utama dari kearaban itu adalah bahasanya. Nah, lebih jauh, pada bagian terdahulu telah saya sampaikan bahwa ada 10 ayat yang berbicara tentang Arab yang merupakan mungkin bagian kecil dari Arab, yaitu Arab Badui, orang-orang Arab Badui. Itu ada 10 ayat, mungkin nanti bisa kita lihat di tayangan layar, ya. Dalam 10 ayat itu ada yang saya beri garis kuning, itu adalah hukum umum. Misalnya ayat At-Taubah 90, surat At-Taubah ayat 90, waja'al mu'adzaruna minal a'rab. Ini tampaknya adalah hukum umum yang berkaitan dengan orang Arab maupun non-Arab. Nah, tapi kemudian At-Taubah ayat 97 ini adalah kecaman yang sangat keras bagi orang-orang yang disebut sebagai Al-A'rab, yaitu orang-orang Arab Badui. Al-A'rabu asyaddu kufran wa nifaqa wa ajdaru alla ya'lamu hududa ma anzalallah ala rasulihi wallahu alimun hakim. Ini adalah kecaman yang sangat keras. Kemudian kecaman yang keras kedua ada pada ayat selanjutnya, yaitu At-Taubah ayat 98. Kemudian juga ada pujian, ya, yang saya beri garis biru, pujian bagi orang-orang Arab, tapi itu pun disebutnya sebagai Arab lagi-lagi. Jadi ayat yang sebelumnya, yang 98 itu, Pak Irman, itu adalah ayat yang juga secara hati-hati kita harus sampaikan wa minal A'rab, artinya ada sebagian dari Arab yang merupakan sebagian dari Arab. Dan selanjutnya juga kecaman, ya, ayat At-Taubah ayat 101, lagi-lagi minal A'rab, ya, wa mimman haulakum minal A'rab. Nah, ini pun juga sebagian dari Arab.
Kemudian ada hukum umum, itu saya beri garis kuning, yaitu dalam surat At-Taubah ayat 120. Kemudian ada surat Al-Ahzab ayat 20. Kemudian surat Al-Fatah ayat 11. Dan surat Al-Fatah ayat 16 dan surat Al-Hujurat ayat 14. Nah, yang lain-lainnya itu adalah hukum umum, tapi ada surat Al-Fatah, maaf, ayat 11 itu juga kecaman yang bunyinya adalah saya lakal mukhallafuna minal a'rab. Lagi-lagi ini sebagian dari Arab. Ini juga dikecam dalam surat Al-Fatah ayat 11. Jadi ada 4 ayat dari 10 ayat itu yang jelas berupa kecaman. Ada 1 yang pujian kepada Allah. Ada 1, 2, 3, 4, 5 yang berupa hukum umum. Artinya mencakup orang Arab dan orang yang selain Arab. Termasuk diantaranya adalah qalatil a'rabu amanna. Ya, orang-orang Arab itu mengatakan dirinya telah beriman, padahal Allah bilang kamu belum beriman. Ini pemahaman umum orang Arab maupun bukan orang Arab seringkali merasa bahwa mereka telah beriman padahal sebetulnya mereka masih Islam, artinya tunduk secara formal saja tapi belum iman itu belum masuk ke dalam hatinya. Ala kulli hal ini perdebatan panjang dan saya sudah dedahkan dalam sebuah buku bahwa definisi Arab itu sendiri adalah suatu definisi yang kompleks, yang rumit, ya, tentang siapa Arab. Tapi dalam ayat-ayat ini secara spesifik menggunakan istilah Arab yang oleh terjemahan Depak secara tepat juga disebut sebagai orang-orang Arab Badui. Nah, tujuan saya awal menyebutkan tentang kecaman Arab itu untuk menanggapi fenomena kebanggaan terhadap Arab, fenomena orang kearab-araban yang dianggap sebagai keislaman. Ini saya ingin katakan bahwa Islam tidak mengajarkan seperti itu. Jadi kearab-araban belum tentu keislaman, seringkali juga, tidak jarang juga Arab itu dan perilaku mereka dikecam, ya, meskipun dalam ayat-ayat ini adalah konteksnya adalah Arab-Arab Badui atau Arab. Itu artinya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengunggulkan suatu ras, suku, bangsa dan adat istiadat mereka. Allah dan Al-Qur'an ini seperti kata Allama Iqbal adalah wahyu yang mengajak dan fokus kepada amal perbuatan yang bisa menjadikan orang mulia atau tidak mulia bukan keturunannya, bukan nasabnya, bukan lokasi geografis tempat mereka tinggal, tetapi amal perbuatan mereka. Nah, sayangnya ini dimanfaatin oleh sebagian orang dan belakangan ini justru berbalik. Ada fenomena kebanggaan terhadap Arab dan kearab-araban yang berlangsung beberapa dekade belakangan ini kemudian direaksi secara juga ekstrim dan tidak adil dengan cara mengobarkan kebencian dan permusuhan terhadap Arab. Ini lagi-lagi juga keliru, dan sebagai sebuah bangsa kita sama sekali tidak akan mendapatkan untung dari situ, Pak Irman, karena kita tahu bagaimanapun Arab sebagai sebuah bahasa itu adalah bahasa wahyu ilahi, satu itu. Kedua, Arab itu sebagai juga kumpulan para penutur bahasa ini telah menjadi bagian integral dari bangsa Indonesia sejak semula. Bahkan lebih jauh, kebetulan saya baca di internet, saya sendiri tidak pernah meriset secara khusus, bahasa Indonesia sebagai unsur perekat dan unsur identitas dasar di kebangsaan kita itu 40-60%-nya adalah serapan dari bahasa Arab. Artinya kalau kita mau buang Arab sama sekali, kita akan kehilangan begitu banyak khazanah yang telah menjadi bagian integral dari bangsa Indonesia gitu. Dan unsur pembentuk bahasa kita 40-60%-nya adalah serapan dari bahasa Arab. Ada yang serapan utuh, ada yang sudah mengalami modifikasi, dan juga ada yang dalam makna yang berbeda. Artinya dari asalnya sudah berbeda makna. Ini artinya bahwa Arab sebagai sebuah bahasa telah menjadi bagian integral dari bangsa ini. Bahkan sebelum era Republik, artinya sebelum kemerdekaan, kita tahu bahwa pesantren-pesantren itu menggunakan bahasa Pegon, yang itu artinya juga menulis dalam bahasa kalimat-kalimat bahasa Arab. Jadi huruf-huruf Arab. Nah, itu artinya kita jangan sampai membuang unsur pembentuk dan formasi bangsa ini
hanya karena perilaku sebagian orang yang berbangga dengan kearaban yang tidak asli itu. Nah, ini yang saya anggap sebagai suatu yang tidak bijak dan akan menghancurkan juga eh, karakter dari bangsa ini yang ramah, yang pluralistik, Bhinneka Tunggal Ika, dan juga dicirikan oleh satu bahasa yang sama, yang bahasa itu sendiri telah banyak menyerap bahasa Arab. Ini kira-kira klarifikasi dari saya yang ingin saya sampaikan. Iya. Jadi istilah Arab dalam Al-Quran itu memang khusus merujuk kepada orang-orang Arab Badui, ya Ustaz ya? Ya, nah dan secara spesifik ya, itu mereka dibedakan dengan Arab yang habar atau Arab yang sudah menempati kota dan menetap di suatu kota, ya, yang membangun peradaban. Mengapa Arab ini atau orang-orang Arab Badui itu kemudian punya watak yang kurang baik, misalnya sebagian mereka, tentu mereka punya juga watak yang baik. Mengapa ada sebagian ahli yang mengatakan mengapa mereka dianggap memiliki sifat yang tidak baik, itu biasanya karena mereka tidak menetap, Pak Irman. Ketika tidak menetap, tidak punya norma tertentu, karena mereka juga tidak punya keinginan untuk membangun ketertiban, lingkungan khusus, ya, kode-kode etik tertentu mereka tidak punya. Mereka terbebas dari lingkungan tertentu, karena kalau orang sudah mulai menetap, berkumpul di suatu tempat untuk masa yang permanen, itu biasanya mereka perlu punya kode, perlu punya norma, sehingga mereka bisa hidup bersama. Nah, para pengembara nomaden di kalangan Arab ini atau Arab itu tidak begitu. Mereka lebih bebas, lebih tidak terikat pada sesuatu, terikatnya hanya pada sukunya, kepala sukunya, dan adat istiadat sukunya. Tetapi kita kenal dalam sejarah juga, Arab juga punya sifat yang baik. Misalnya mereka umumnya adalah ramah terhadap tamu, ya. Karena kan kehidupan di sana itu sangat keras, penuh tantangan. Biasanya mereka harus ramah kepada pengembara lainnya, karena dengan harapan apa? Dengan harapan agar ketika mereka mengembara ke tempat lain, mereka juga bisa diterima secara baik. Jadi, dan ini moralitas yang sangat wajar, ya. Karena asas moralitas, ya, the golden rule dari akhlak, dari moralitas itu adalah seperti kata Allah dan kata Rasulnya adalah memperlakukan orang lain seperti kita ingin diperlakukan. Artinya timbal balik itu adalah asas dari moralitas yang rasional dan manusiawi. Ya. Ustaz, kita beralih ke isu lain meskipun masih berkaitan. Ini kan kita kalau bicara soal Arab dalam Al-Quran itu kita bicara juga soal budaya. Terus apalagi di saat ini sebagian kecil bisa dikatakan bahkan sangat kecil orang-orang yang menunjukkan dirinya beridentitas keturunan Arab atau Arab ke Arab-Araban itu sebagian kecilnya itu dikait-kaitkan atau mungkin juga karena perilaku mereka dan pernyataan-pernyataan mereka dikaitkan dengan konteks penghancuran budaya-budaya Nusantara. Salah satu kasus terbaru adalah apa yang disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah yang mengharamkan penggunaan wayang. Ini mungkin maksudnya juga wayang secara umum, bukan cuma wayang golek atau wayang kulit saja, tapi mungkin wayang secara umum. Beliau bahkan mengatakan agar dibuang kalau punya wayang gitu. Kalau di rumah kita punya wayang golek atau wayang kulit agar dibuang, dimusnahkan, karena kan sebagai muslim kita punya tradisi dan budaya sendiri gitu. Nah, pertanyaan saya ini kenapa Islam yang didakwahkan oleh orang-orang seperti Khalid Basalamah ini kok kesannya bermusuhan terus sama tradisi atau budaya lain gitu. Jadi kesannya ada Islam di satu sisi dengan budaya dan tradisinya sendiri, lalu ada tradisi dan budaya non-Islam yang karena kan identitas kita kan tidak hanya Muslim, Ustaz. Misalkan saya juga Muslim tapi saya juga orang Sunda, saya juga orang Indonesia gitu kan. Artinya
bagaimana Ustaz mendudukkan posisi yang ideal atau benar menurut antum dalam konteks ini? Nah, saya kira ini juga bagian dari, sebetulnya ini kita bicara dalam konteks yang sama, Pak Irman. Bagian dari kesalahpahaman mengira bahwa budaya Arab itu identik dengan Islam. Sedemikian sehingga apabila Anda ingin memurnikan keislaman Anda harus menyerap seluruh adat istiadat Arab. Ini kesalahan berpikir yang sangat parah dan memberikan ketegangan antara budaya dengan agama Islam. Sementara agama itu, wahyu itu adalah nilai-nilai universal. Dia datang dengan bahasa tertentu, tetapi dia tidak pernah bersih tegang dengan budaya-budaya dan kearifan lokal. Justru sebaliknya, ketika budaya-budaya dan kearifan lokal itu punya tujuan yang juga mulia, tujuan juga penghargaan terhadap manusia dan lain sebagainya, tentu Islam tidak hanya melarang, melainkan berharap agar itu dikembangkan terus. Seperti wayang ini. Secara historis dan secara kultural, wayang ini bagian dari literasi, bagian dari media pendidikan, bahkan secara historis juga menjadi media dakwah. Bagaimana dilarang, bagaimana diharamkan, ini justru terbalik dari ajaran Islam itu sendiri, ajaran wahyu itu sendiri. Tapi datangnya pemikiran seperti ini datang karena menganggap bahwa adat istiadat Arab dan budaya Arab itu unggul dan itulah identitas keislaman. Ini yang saya mau bantah. Bahwa sebetulnya kearaban itu hanya bahasa. Adapun istiadat yang ada di kalangan yang tinggal di Jazirah atau Semenanjung Arabia itu tidak semuanya Islami dan sebagian besarnya dilarang oleh Allah. Misalnya adat perbudakan itu akhirnya ditinggalkan dan dilarang oleh agama. Adat meminum khamar itu dilarang dan ditinggalkan. Adat berperang, adat menyerang yang lain dan bangga pada keturunan, itu semuanya harus ditinggalkan. Intinya, adapun pakaian orang Arab itu bukan berarti pakaian Islami, itu pakaian orang Arab, ya kan? Nah, mereka yang tidak berpakaian itu juga tidak berarti nilai keislamannya berkurang. Begitu juga dengan mereka yang mengamalkan adat istiadat lokal, budaya lokal. Apalagi dalam konteks khusus menyangkut wayang ini. Ini justru sangat paradoksal karena wayang ini telah digunakan oleh Wali Songo dan para pendakwah zaman dahulu untuk sarana pendidikan, sarana pengajaran, sarana pencerahan, sarana pendidikan publik lah ya. Dan justru aneh kalau itu yang diharamkan. Nah, saya kira ini sesuai dengan apa yang pernah saya sampaikan. Ada fenomena kearab-araban yang mengira bahwa semua adat istiadat Arab itu adalah Islam. Sehingga pakaian tertentu itu lebih Islami daripada yang lain. Cara berbicara tertentu itu lebih Islami daripada yang lain. Nah, fenomena ini kemudian bergabung dengan fenomena hijrah. Kalau Pak Irman mengamati, misalnya sebagian orang itu kemudian berpakaian dengan ciri khas tertentu yang ingin mengatakan bahwa mereka lebih murni keislamannya daripada yang lain. Itu menurut saya klaim yang berbahaya. Apalagi belakangan ini klaim kan dan identitas-identitas eksklusif ini dikeraskan dalam konteks sosial politik tertentu untuk mengatakan bahwa yang lain belum Islami, sementara yang sudah berciri hijrah dan melakukan tindakan-tindakan tertentu itu lebih Islami, lebih murni dan seterusnya. Saya kira Ustadz Khalid Basalamah itu bagian dari Ustadz yang berpikiran seperti itu. Dan ini yang sedang kita koreksi secara serius dan kita kritik. Namun sayangnya ini juga jangan sampai menimbulkan gelombang sebaliknya yang juga akan merusak bangsa ini, yaitu kebencian terhadap etnik orang. Orang tidak bisa memilih, Pak Irman. Saya ini, Anda Sunda tidak memilih Anda menjadi orang Sunda. Saya keturunan penutur bahasa Arab. Nah, saya akan mengusulkan di sini sebetulnya ini usulan Pak Haidar. Jadi sebetulnya yang benar itu kan bukan keturunan Arab. Saya sudah pernah bilang keturunan penutur bahasa Arab. Pak Haidar menyarankan sebuah istilah antonim. Itu namanya ketuturan. Jadi dia bilang ketuturan Arab. Artinya gabungan antara keturunan dan penuturan. Jadi ketuturan Arab ini harus mengakui bahwa ketika mereka menjadi bangsa Indonesia, mereka harus menjadi berintegrasi dengan bangsa ini dengan segala macam
konsekuensinya dan segala macam keunggulan dan kelebihannya. Jangan terus-menerus mengeraskan identitas yang Anda sendiri itu tidak punya keunggulan apa-apa gitu loh. Dan bukan Islami juga. Itu yang saya maksud. Tidak Islami, tidak unggul, tidak lain sebagainya. Ini yang saya kira ada kerancuan di sini. Jadi mengira bahwa adat istiadat Arab itu Islami dan itulah yang diminta dan itulah yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya, padahal sama sekali tidak begitu. Jadi mereka yang pakai belangkon itu sama mulianya dengan mereka yang pakai serban. Kalau tidak sebagiannya berdasarkan amal perbuatannya mungkin lebih mulia, wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Dan mereka yang barangkali yang wajahnya tertentu itu lebih mulia daripada wajahnya yang lain. Siapa yang tahu? Allah Subhanahu wa taala dan amal perbuatan orang itu. Tidak bisa ciri-ciri khas yang tidak berhubungan dengan amal dan tidak berhubungan dengan pilihan bebas manusia dijadikan sebagai alat untuk mengunggulkan atau mengunggulkan dan membanggakan diri. Ya, menurut pemahaman saya juga kan Al-Quran atau Islam juga menganjurkan kita mengenal satu sama lain, dalam arti juga mengenal dan mengetahui, mempelajari juga budaya dan tradisi orang lain gitu kan. Karena kan banyak pelajaran juga di sana. Kisah-kisah pewayangan itu yang saya tahu juga banyak, saya belajar nilai-nilai moral dari kisah-kisah pewayangan seperti Mahabharata atau wejangan-wejangan moralnya Sri Krishna dalam Bhagavad Gita. Itu kan ajaran-ajaran juga yang menarik dipelajari gitu. Sangat tepat, dan bukan hanya menarik, itu warisan yang harus dipelihara, dijaga, dan khazanah kemanusiaan dan peradaban manusia yang kita apresiasi. Seperti misalnya saya termasuk orang yang sangat menolak keras dan mungkin mengharamkan orang merusak patung, merusak artifak-artifak sejarah. Untuk apa? Itu kan bagian dari kreasi dan produk manusia yang harus kita junjung tinggi. Mereka yang telah mengkreasikan itu punya niat baik, yaitu mengantarkan generasi selanjutnya pada informasi yang mereka miliki di generasi sebelumnya. Prasasti-prasasti, patung seperti kreasi seperti candi dan seterusnya, itu kan semuanya informasi oleh si sebelumnya. Bahkan di dalamnya juga ada ajaran-ajaran moral yang sangat baik. Apalagi secara spesifik maksud saya tentang wayang ini. Jadi ini yang justru paradoksal, karena wayang itu telah berhasil mengislamkan Nusantara ini tanpa ada pertumpahan darah, dan telah teruji sebagai media wahana dakwah yang luar biasa. Apalagi terlepas dari pakem-pakem wayang yang berbeda-beda, Pak Irman ya. Ada pakem wayang kreasi dari Wali Songo yang isinya ya ajaran tauhid, ajaran kenabian, bahkan kalau tidak salah juga pernah di dalamnya juga ada ajaran syariat. Jadi mengajarkan syariat dengan menggunakan wayang. Loh, ini semuanya kan luar biasa. Kalau di Timur Tengah tidak ada, justru harusnya diekspor ke Timur Tengah, diajarkan kepada orang-orang Arab. Itu bukan mengharamkan ini. Anda kebalik berpikir. Di samping juga tadi seperti yang Anda katakan, memang manusia ini terdiri dari bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa itu, syu'ub wa qabail itu, justru mereka harus saling memahami, saling mengenali, dan saling memberi apa yang ada pada dirinya untuk yang lain, agar sama-sama umat manusia ini maju, berkembang ke posisi yang lebih baik. Itu harapan ayat yang tadi Anda sebutkan. Dan harapan itu sangat fitrah ya, sesuai dengan fitrah manusia. Nah, saya ini percaya bahwa apapun yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi itu harus sesuai dengan fitrah. Apabila tidak sesuai dengan fitrah manusia, berarti ada salah paham kita terhadap ajaran itu. Pasti itu. Nah, bagian dari pelestarian budaya itu fitrah manusia. Penghargaan terhadap leluhur, fitrah manusia. Ini makanya ajaran yang disebut sebagai ajaran Salafi Wahabi ini adalah ajaran yang mengandung, menurut saya, adalah gerakan politik, gerakan garis keras yang tujuannya itu tidak sesuai dengan fitrah manusia, tapi membawa agama sebagai kedoknya. Misalnya tidak boleh ziarah. Lalu memusuhi masa lalu. Iya, dan bukan hanya masa lalu, Pak Irman. Jadi misalnya tidak boleh ziarah kubur. Manusia itu fitrahnya menghargai leluhurnya, menghargai nenek moyangnya. Bagaimana cara mereka menghargai yang telah
wafat, ya ziarah ke kubur mereka. Kalau Anda tidak percaya dengan itu, jangan Anda anggap orang lain tidak punya dalil, tidak punya dasar, dan tujuannya pun itu mulia gitu. Tujuan, katakan tidak ada dalil, katakan, apalagi ada dalilnya. Saya bisa berdebat soal ini. Katakan tidak ada dalilnya. Penghargaan terhadap nenek moyang itu bagian dari fitrah manusia, dan fitrah ini harus dipupuk, bukan dirusak. Ini yang saya nggak habis pikir ini. Nah, tapi catatan terakhir Pak Irman, ajaran-ajaran kearab-araban ini bukan hanya disampaikan dan disebarkan oleh mereka yang memang ketuturan Arab ya, ketuturan Arab, tetapi mereka juga yang dianggap sebagai pribumi. Itu kemarin Mas Guntur Romli itu sempat menyampaikan, seperti Ustadz Firanda dan yang lain-lain yang dianggap sebagai ustadz-ustadz hijrah ini juga mengajarkan itu kepada awam Indonesia, yang akibatnya tercipta ketegangan yang terus-menerus antara yang tradisional dengan yang Islam Wahabi Salafi ini. Ini yang menurut saya sangat berbahaya. Dan akibatnya kita itu mundur terus Pak Irman dalam nation building ya, nation and character building ini. Padahal ini adalah cita-cita para founding father kita. Kita sebagai nation itu harus terus membangun nationality kita, bukan bangga-banggaan saja, tapi membangun apa yang bisa merekatkan kita. Umpama sekarang saya sebagai orang yang bergerak di bidang literasi, Anda juga Pak Irman, kita sekarang kan merasakan betul literasi Indonesia itu kan tertinggal bahkan dibandingkan dengan tahun 60-an, 70-an. Sekarang pembaca buku semakin berkurang, penulis yang serius semakin berkurang, penulis buku juga makin berkurang. Ini artinya kita harus sama-sama merawat ini. Jangan-jangan nanti bahasa Indonesia sudah nggak dipakai lagi. Kalau kita lihat medsos itu jangan-jangan bahasanya nanti lama-lama bahasa Jaksel. medsos. Nah, itu yang menurut saya nanti pada akhirnya bisa merusak unsur utama rekat bangsa ini, unsur utama identitas bangsa ini, yaitu bahasa Indonesia. Saya kira ini yang justru kita masih agak tercecer lah di sini. Oke, terima kasih Ustadz Musa atas penjelasan lebih jauh tentang Al-Quran, kecaman Al-Quran terhadap Arab, dan juga kita tadi membahas atau ngobrol tentang wayang dan Ustadz Khalid Basalamah, sekaligus kita jelaskan mengapa kita menolak dakwah-dakwah seperti yang disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah. Demikian para pemirsa sekalian, obrolan kami pada kali ini semoga bermanfaat, dan jangan lupa kami terus memohon untuk meng-like dan subscribe channel ini, sehingga channel ini akan tetap terus ada memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pemirsa sekalian. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.